Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adi Farel. Saya dari kelompok 4 dari mata kuliah Proses Komunikasi. Pada kali ini saya berdirikan dengan kelompok yang pertama ada Aji Jun, Rasti, Andi, Aldi, Andika, dan juga Asifa. Pada kali ini kami akan membahas tentang persepsi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan juga kegagalan persepsi sesuai lingkup ilmu proses komunikasi, dan contohnya dalam desain komunikasi visual. Jadi pada pembahasan kali ini bahwasanya komunikasi pada dasarnya adalah proses pertukaran informasi dan juga pemahaman antara dua pihak ataupun lebih. Proses ini juga tidak hanya memindahkan pesan, tetapi juga membentuk makna bersama melalui interaksi timbal balik. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pesan dikirim, diterima, dan juga dimaknai dalam konteks tertentu. Dalam praktiknya, setiap proses komunikasi melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan agar pesan dapat diterima secara efektif. Namun, pertukaran informasi tidak pernah sepenuhnya objektif. Cara seseorang memahami dan juga merespon pesan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, proses komunikasi selalu mengandung unsur subjektivitas karena tiap individu menafsirkan informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan juga sudut pandangnya sendiri. Masuk kita ke pengertian persepsi dalam konteks proses komunikasi. Dan pada kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan pengertian persepsi dalam konteks proses komunikasi. Jadi, definisi persepsi itu adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi, memasukkan informasi yang menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Informasi yang diterima dari lingkungan dan makna melalui indera. Dan pemahaman berarti terhadap objek. Peristiwa atau situasi di sekitar ditafsirkan, persepsi muncul sebagai hasil dan proses otak yang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi yang diterima melalui panca indera. Ini merupakan cara seseorang untuk memahami dunia di sekitarnya dan menggunakan gambaran yang bermakna. Faktor-faktor bentuk persepsi bisa kita di stimulus eksternal, stimulus eksternal, pengalaman masa lalu, keadaan internal, perasaan dan emosi, dan motivasi dan kebutuhan, serta sikap dan kepribadian. Jadi kalau stimulus eksternal itu rangsangan dari lingkungan seperti suara, cahaya, bau, atau objek fisik memicu respon dari indera kita sendiri. Kalau pengalaman masa lalu, apa yang kita alami sebelumnya untuk membentuk rangka acuan untuk menafsirkan situasi saat ini. Kalau keadaan internal, kondisi psikologis dan fisik seseorang sangat mempengaruhi bagaimana mereka melihat sesuatu. Dan perasaan emosi, orang yang sedang merasakan senang mungkin melihat suatu kejadian yang positif dibandingkan orang yang sedih. Motivasi dan kebutuhan. Kebutuhan ini, keinginan tertentu dapat mempengaruhi fokus kita. Misalnya, seseorang yang lapar akan lebih cepat menyadari iklan makanan. Dan yang terakhir, sikap dan kepribadian. Sikap dan kepribadian seorang dapat mempengaruhi cara mereka menafsirkan orang lain atau peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Andrian. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Yang pertama, persepsi terhadap lingkungan fisik. Persepsi yang ditafsirkan melalui panca indera merupakan penjabaran dari persepsi terhadap lingkungan fisik, yang dimana proses psikologi terjadi ketika seseorang menerima, menafsirkan, dan menerima dan memberi makna terhadap unsur-unsur fisik yang ada di sekitarnya. Terjadinya proses persepsi perlu dilalui beberapa tahap sehingga terbentuknya persepsi terhadap lingkungan fisik yang terdiri dari yang pertama stimulus, yang keduanya deteksi indera, yang ketiga interpretasi, yang keempat pembentukan makna dan respon. Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan fisiknya.
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, pengalaman dan pengetahuan. Yang keduanya emosi, dan ketiganya kebutuhan dan motivasi. Dan keempatnya harapan dan keyakinan, dan kelima kepribadian. Yang kedua faktor eksternal, desain. Yang pertama desain ruang, yang keduanya pencahayaan dan warna, ketiga kebersihan dan keteraturan, keempat suara aroma, yang kelima suhu dan kelembaban. Oke, manfaat utama dari dilaksanakannya persepsi adalah yang pertama meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan psikologis, yang keduanya mendukung produktivitas dan kreativitas, yang ketiga membentuk identitas tempat, yang keempat mengarah desain perancangan ruang yang lebih manusiawi. Halo teman-teman semuanya, izinkan saya melanjutkan materi dari Andi mengenai persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses untuk memahami dan menilai orang lain serta hubungan sosial dalam konteks kelompok atau masyarakat. Persepsi sosial ini mencakup dari pengamatan dan penafsiran terhadap orang lain melalui isyarat sosial seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan konteks situasional, dan pemrosesan informasi sosial, termasuk pembentukan stereotip, atribusi, dan bias kognitif. Seperti contoh dari seseorang menilai dari penampilannya. Seperti contoh adalah orang yang rambutnya berantakan, itu bisa dikatakan ia baru bangun tidur atau dia belum mandi gitu loh. Atau contoh lain seperti nafas temanku bau, mungkin dia belum gosok gigi gitu, seperti itu contohnya. Contoh berikutnya itu adalah dari first impression atau pandangan pertama. First impression ini adalah pandangan awal ketika kita bertemu dengan seseorang. Seperti contoh, bagaimana pandangan pertamamu tentang si Fulan. Kalau dia mengatakan kalau pandangan dari si dia ini menganggap si Fulan adalah anak yang ambisius. Dan ketiga adalah tentang stereotip sosial, yaitu semua orang menganggap satu makna. Seperti contoh itu adalah menganggap semua orang yang memakai kacamata itu adalah orang yang pintar. Dan berikutnya adalah menilai dari bahasa tubuh. Seperti contoh orang yang berbicara dengan lantang, dengan penuh gerakan tangan, dan sering dianggap orang yang percaya diri itu dan dominan. Berikutnya adalah tentang persepsi budaya. Persepsi budaya itu adalah proses penafsiran dan pemberian makna terhadap simbol, perilaku, dan kebiasaan yang muncul dari interaksi antar budaya. Persepsi budaya merupakan cara pandang seseorang terhadap dunia yang dibentuk oleh keyakinan, nilai, tradisi, dan norma sosial dari budayanya. Contoh dari persepsi budaya ini dapat kita lihat dari budaya Jepang. Seperti mereka membungkukkan tubuh mereka, itu berarti dalam bentuk penghormatan. Kalau di Indonesia, kalau mencium tangan orang tua, itu dianggap sebagai penghormatan. Kalau di Amerika, menganggap teman sebagai dog, atau dalam bahasa Indonesia kita itu adalah anjing. Dog, bukan dog ya, tapi dog. Itu mereka anggap sebagai teman. Dog, you bro, my dog, gitu loh. Namun di Indonesia, memanggil seseorang sebagai anjing itu merupakan sebuah penghinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajin Sergar dari kelompok 4 ingin melanjutkan materi dari Aldi, di mana materinya tadi persepsi sosial dan persepsi budaya. Sekarang saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kegagalan dan kekeliruan dalam persepsi. Yaitu menafsirkan makna informasi secara tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Adanya perbedaan dari atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori pada penonton inilah yang memungkinkan timbulnya kegagalan persepsi terhadap citra partisipan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dan persepsi, yaitu 1. Kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses
di internal di dalam diri manusia untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Nomor 2 adalah efek halo. Efek halo merujuk pada fakta bahwa begitu manusia membentuk kesan menyeluruh tentang seseorang, maka cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian terhadap sifat-sifat spesifiknya. Nomor 3 yaitu stereotip adalah kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan dan mengabaikan perbedaan individual. Nomor 4 yaitu prasangka. Prasangka adalah konsekuensi dari stereotip, dan lebih teramati dari stereotip. Prasangka adalah sikap yang tidak adil terhadap seorang atau kelompok. Yang terakhir adalah yang nomor 5 yaitu gegar budaya. Gegar budaya adalah benturan persepsi yang diakibatkan penggunaan persepsi berdasarkan nilai-nilai budaya yang dipelajarinya di lingkungan yang baru, yang nilai-nilai budayanya berbeda dan belum dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andika Ardian. Izin melanjutkan materi dari kawan kita sebelumnya, Aji Jun Siregar. Nah, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas nih secara detail apa saja sih atau apa itu persepsi dalam konteks proses komunikasi dan apa saja konteks sosial dan budaya yang dapat membentuk sebuah persepsi seseorang. Sekaligus ngebahas tentang kegagalan yang mungkin dapat terjadi selama proses persepsi. Otomatis nih, muncul sebuah pertanyaan. Apa sih peran persepsi atau guna persepsi dalam lingkup bidang studi kita, desain komunikasi visual? Nah, harapan saya dengan sebagai pemateri dan selanjutnya Asti, kami dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, oke. Persepsi dalam lingkup DKV. Desain adalah bahasa nonverbal. Jika persepsi terhadap desain keliru, jutaan orang bisa salah paham dalam waktu singkat. Karena itu, dalam DKV yang diprioritaskan bukan hanya estetika, tetapi bagaimana audiens menafsirkan pesan sesuai tujuan seorang desainer. Yang dimaksud dari paragraf ini adalah seorang desainer dalam lingkup DKV, saat mereka membuat sebuah desain, saat mereka merancang sebuah pesan visual, mereka itu tidak hanya memperhatikan keindahan atau estetika pada desain mereka, pada rancangan mereka, melainkan yang mereka harus prioritaskan itu adalah bagaimana pesan yang ingin mereka sampaikan itu tersampaikan dengan tepat dan sesuai dengan persepsi masyarakat pada umumnya. Perumpamaannya gini, contohnya simbol ini. Nah, simbol ini. Simbol ini memiliki makna ganda. Dalam beberapa budaya barat, ini maksudnya duit, uang. Namun, dalam konteks budaya Korea, itu artinya love. Simbol love kayak gini. Karena perbedaan persepsi tersebut, tentu saja seorang desainer harus bisa mencerminkan nilai norma status atau identitas kelompok yang ia pasarkan, yang ia ingin sampaikan pesannya. Desainer itu harus peka terhadap simbol agar tidak terjadi salah tafsir. Bahasa visual berfungsi bukan hanya sebagai ekspresi, tetapi sebagai alat komunikasi yang imajinatif dan asosiatif. Karena sebuah desain visual itu tidak berada dalam sebuah vakum, yang berarti mereka itu berdiri sendiri sesuai dengan interpretasi yang ingin disampaikan oleh desainernya, oleh pengkaryanya. Tidak. Seorang desainer tidak bisa melakukan itu saja. Mereka harus bisa memperhatikan dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang dimana ia membuat karyanya, yang dimana ia memasarkan dan menunjukkan karya dia. Tentu saja persepsi berubah, itu merupakan bukan suatu hal yang rigid. Tetapi di akhir hari, desainer itu memang harus bisa mempertimbangkan bagaimana audiens bisa menafsirkan pesannya sesuai tujuan yang ingin disampaikan. Dari berbagai jenis persepsi sebelumnya, itu ada beberapa contoh kan. Ada persepsi dalam konteks lingkungan fisik, persepsi dalam konteks sosial, persepsi dalam konteks budaya, dan kegagalan atau kekeliruan yang mungkin terjadi selama proses persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Amirah. Saya di sini akan memberikan contoh pengaplikasian persepsi dalam desain. Yaitu yang pertama ada persepsi terhadap lingkungan fisik dalam desain komunikasi visual. Dalam desain komunikasi visual,
Lingkungan fisik berperan terhadap bagaimana audiens mempersepsikan pesan visualnya. Contohnya yaitu ada poster acara kampus yang ditempel di papan pengumuman outdoor, sering cepat pudar karena terkena matahari langsung. Sehingga warna yang awalnya kontras bisa jadi kusam sehingga teks sulit untuk dibaca. Hal ini menunjukkan bagaimana faktor fisik seperti cahaya, jarak pandang, material cetak memengaruhi persepsi audiens. Yang kedua ada persepsi sosial dan budaya dalam desain komunikasi visual. Audiens menafsirkan karya visual lewat kacamata sosial dan budaya. Itu sebabnya desainer desain komunikasi visual harus peka terhadap simbol, warna, dan gaya visual. Contohnya yaitu ada pada desain kemasan kopi lokal yang menonjolkan ilustrasi petani dan lanskap sawah terasa lebih dekat dengan audiens Indonesia, karena sesuai dengan nilai budaya agrarisnya. Sebaliknya, jika kemasan kopi tersebut dibuat dengan gaya minimalis atau Art Nouveau ala Eropa, bisa saja audiens lokal menganggapnya tidak nyambung dengan identitas produk. Lalu, yang ketiga, ada kekeliruan dan kegagalan persepsi dalam desain komunikasi visual. Kesalahan persepsi sering muncul kalau desainer nggak mengantisipasi cara audiens menafsirkan pesan. Contohnya itu pada logo kampus yang menggunakan bentuk abstrak, kadang menimbulkan tafsir berbeda. Misalnya tuh, maksud desainer ini ingin menampilkan bentuk pena sebagai simbol pendidikan, tapi mahasiswa justru melihatnya sebagai rokok karena garis dan warnanya, akibatnya pesan jadi salah dipahami. Terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan dan juga mempresentasikan dengan sangat menarik tentang persepsi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan juga kegagalan persepsi sesuai lingkup ilmu proses komunikasi dan contohnya di dalam DKV. Jadi sekarang kita memasuki di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, desain adalah sebuah bahasa yang nonverbal. Jika desain salah persepsi, bisa bikin orang-orang salah tangkap dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, dalam desain komunikasi visual, prioritas yang utama bukan hanya sekedar tentang estetika saja, tapi sebuah desain mampu bagaimana caranya agar persepsi audiens sesuai dengan rancangan desain yang telah dibuat. Dan juga dalam desain komunikasi visual, desain dipersepsikan bukan hanya dari sisi estetika saja, tetapi juga dari nilai sosial, norma, status, dan juga identitas. Karena itu, desainer perlu peka terhadap tafsir audiens agar pesan tidak salah makna. Bahasa visual berperan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan asosiatif, bukan sekadar ekspresi saja. Jadi di sini bagi teman-teman nih yang ingin bertanya gitu atau ada tambahan gitu buat penjelasan tadi, atau ada yang keliru lah atau yang gimana kak, silakan teman-teman buat tulis komennya di bawah. Oke, terima kasih. Saya dari kelompok 4 sebagai moderator mata kuliah proses komunikasi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan ataupun saya pribadi terdapat kata-kata yang salah dan juga perilaku yang salah seperti itu kan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.